Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Hina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan hari ini tuh upnya agak siang ya teman-teman, malahan agak sore, dikarenakan keteteran ya, belum diedit sama sekali, jadi belum sempat. Nah sekarang Dede Afiah mumpung bobo nih, langsung aja saya dubbing ya teman-teman, biar bisa up setiap harinya, karena rasanya itu ada yang kurang ya kalau nggak up setiap harinya itu. Nah teman-teman, ini tuh ada pisang ya, pemberian dari mama. Kemarin tuh bapak panen pisang sebanyak 3 gantung gitu ya teman-teman, atau 3 turui bahasa Sunda nama. Itu tuh kemarin tuh bapak mendem pisang, dan bapak itu pakai daun manee ya kalau bahasa Sunda nama teman-teman. Nah daun manee apa sih bahasa Indonesianya saya juga kurang tahu ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan di sini tuh pisangnya kematangan ya. Alhasil saya tuh minta sedikit sama mama karena mau dibikin bongkok pisang ya teman-teman. Tapi di sini tuh bongkok pisangnya nggak bakalan dibungkus satu-satu ya teman-teman, karena lumayan lama juga dan lumayan memakan waktu. Karena punya dede bayi itu agak susah ya teman-teman untuk melakukan hal-hal yang agak lama waktunya. Jadi di sini tuh saya cari yang singkat-singkat aja teman-teman. Yang penting bagus hasilnya dan nanti rasanya enak aja ya teman-teman. Nah itu barusan Dede Fikri, maksud saya Bang Fikri ya, udah habis dari warung. Kemarin tuh pampasnya Dede Afiah tuh habis, jadi saya minta tolong sama kakak Fikri untuk membelikan ke warung, dan barusan itu baru pulang ya. Dan untuk belanjaannya dasar kakak Fikri malah ditaruh di bawah, tapi nggak apa-apa lah, nanti saya ambil ya teman-teman. Dan di situ tuh cuman popok aja ya, atau pempas. Nah teman-teman, di sini tuh langsung aja nih saya manasin air karena nanti dede bayi atau Dede Afiah mau mandi ya. Dan itu kegiatan sore hari teman-teman. Nah alhamdulillah untuk pisangnya singkat ceritanya sudah selesai ya. Saya potong-potong dan langsung saya masukkan ke wadah. Dan di sini langsung aja nih saya tambahkan tepung terigu seperapat aja ya teman-teman, karena mengukur dari banyaknya pisang, jadi untuk terigunya nggak banyak-banyak ya. Nah ini Dede Afiah lagi saya gendong ya teman-teman, karena dia itu keburu bangun. Tapi nggak apa-apa, kalau bekerja seperti ini di dapur itu tuh aman-aman aja ya teman-teman, jadi saya pun nggak khawatir. Nah untuk airnya, karena air sumur ya, air bersih, jadi ambil aja saya itu dari keran, dan langsung aja nih saya tuangkan ke wadah dan langsung saya aduk-aduk ya teman-teman. Dan di sini saya tambahkan sedikit garam ya, biar ada rasanya. Dan untuk gulanya saya tambahkan sedikit aja ya, karena untuk pisangnya itu tuh udah manis banget karena udah terlalu matang ya teman-teman. Nah teman-teman, ingat nggak sih pisang-pisang atau pohon pisang yang ada di belakang rumah saya? Nah bapak itu panennya di situ ya teman-teman, pohon pisangnya itu yang ada di belakang rumah. Alhamdulillah pisang-pisangnya itu subur-subur ya teman-teman, dan buah-buahnya pun lebat-lebat terus. Jadi alhamdulillah bisa panen terus nih teman-teman. Dan kemarin tuh bapak kelupaan, malahan sampai nelpon pas lagi kerja sama mama ya, katanya tuh suruh diperiksa pisangnya takut kematangan. Dan ternyata kematangan ya teman-teman, karena bapak kelupaan. Tapi mama itu nggak pendek akal ya teman-teman. Mama itu langsung aja kupas semua pisang-pisangnya yang terlalu matang itu, dan mama langsung jemur aja pisang yang udah dikupas terus dibelah dua ya teman-teman, di bawah sinar matahari. Dan mau dibikin selai pisang teman-teman, atau sale pisang, bukan selai ya. Kalau selai mah itu tuh yang cair gitu buat roti, kalau ini mah sale pisang ya. Nah untuk airnya alhamdulillah teman-teman udah tertakar ya. Di sini tuh langsung aja nih saya mau ambil wadah, karena kalau untuk wadahannya itu tuh harus dicetak ya. Dan untuk cetakannya ada yang kecil dan juga ada yang besar. Tapi di sini tuh saya mau tambahkan dulu pasta ya teman-teman. Di sini tuh biar ada warnanya, dan di situ saya tambahkan pasta nanas, yaitu biar jadi warna kuning gitu ya teman-teman. Dan untuk wadahnya atau untuk takarannya belum saya ambil ya, karena untuk takarannya ada di rak piring atas teman-teman. Dan di sini saya aduk-aduk dulu biar semuanya merata ya, untuk gula, untuk terigunya, untuk pisangnya juga, dan juga untuk pastanya. Nah untuk pastanya merasa cukup, saya simpan kembali ya teman-teman di ambalan. Dan teman-teman tahu nggak sih, itu tuh ambalan dibuatin sama Pak suami ya, dan alhamdulillah itu tuh bermanfaat banget untuk simpen-simpen makanan, minyak, dan juga gula ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah banget lah. Jadi agak berhemat pembiayaan ya teman-teman.
Nah, ini untuk takarannya saya tambahkan minyak ya, biar nantinya itu, atau untuk cetakannya itu saya tambahkan minyak biar nantinya bongko pisangnya itu nggak nempel di cetakannya ya teman-teman. Nah, untuk airnya karena udah mendidih, di sini tuh saya matikan kompornya, tapi di sini tuh saya oles-olesin dulu minyaknya ke takarannya atau ke cetakannya teman-teman. Dan di sini tuh untuk ngolesin minyaknya saya pakai kuas ya, biar gampang. Karena kalau pakai jari itu tuh agak susah, dan lagian nantinya itu ngotorin tangan ya, apalagi saya pegang dedek bayi. Nah, untuk adonannya langsung aja nih saya tuangin ke dalam cetakan yang kecil ini. Untuk cetakan yang seperti ini tuh saya punya 3 ya teman-teman, 2 yang besar dan 1 yang kecil, dan ini tuh yang kecil aja. Dan ternyata adonan bongko pisangnya itu alhamdulillah muat ya teman-teman di cetakan yang kecil ini. Nah, mungkin untuk pisangnya itu nggak terlalu berwujud ya teman-teman, dikarenakan terlalu matang, jadi keaduk sedikit aja udah hancur ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting mah rasanya pisangnya kerasa dan rasanya tuh enak ya. Nah, alhamdulillah untuk adonannya itu benar-benar pas banget gitu ya, satu cetakan kecil seperti ini. Dan sekarang saya mau manasin air ya teman-teman, dan di sini tuh langsung aja untuk adonan bongko pisangnya saya masukkan ke dalam panci ini atau dandang ini ya. Dan untuk dandang ini besar banget, tapi nggak apa-apa, saya itu nggak punya yang sedang, jadi saya pakai yang besar aja. Nah, singkat ceritanya di sini tuh malam hari ya teman-teman, Dede Afia itu lagi dipegang sama ayahnya, dan di sini tuh saya mau bongkar dulu lemari dan juga popok-popok yang ada di keranjang ya teman-teman. Karena untuk saat ini popoknya itu kan nggak kepake, alhasil jadi bak-bak bubur gitu ya teman-teman di kamar. Dan untuk itu saya mau pilah-pilah aja mana yang mau dipakai dan mana yang enggak. Dan untuk popoknya yang pastinya saya nggak bakalan masukin ke wadah atau kantong kuning itu ya teman-teman, karena nantinya itu takut kepake. Jadi pas Dede Afia mau mandi biasanya kan dia lagi ditidurin dulu gitu ya teman-teman, langsung pakein sabun gitu. Nah, untuk popok-popoknya seperti itu atau perneanya itu masih kepake, saya nggak bakalan kasih dulu ke adik ipar ya teman-teman. Nah, untuk lemarinya saya bersihin dulu, dan untuk bawahannya saya udah kasih wallpaper ya teman-teman. Sisaan dari nge-makeover lemari kemarin ya, jadi masih ada sisanya. Walaupun cuma ditambah-tambah untuk wallpapernya, tapi alhamdulillah cukup ya teman-teman untuk bawahan lemarinya. Karena kalau nggak dipakein bawahan atau alas, takutnya nanti baju dede bayinya itu agak gimana gitu ya, takutnya ada debu-debu gitu dari lemarinya. Maka dari itu untuk lemarinya saya pakaian alas aja, pakai wallpaper ini, dan alhamdulillah nyaman ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya pilah-pilah dulu untuk celananya, jaketnya, dan juga baju atasannya. Teman-teman saya pisah-pisah dulu, dan saya mau masukkan ke lemari ini karena Dede Afia belum punya lemari ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk lemari yang putih ini itu tuh kosong ya. Dan untuk barang-barang yang ada di atasnya itu tuh seperti bedak, shampoo, body lotion, pokoknya skincare-nya dede bayi ya teman-teman. Saya tuh simpan di tahap yang atas, dan untuk tahapan yang bawah saya pakai aja untuk baju Dede Afia ya teman-teman untuk sementara. Mudah-mudahan kedepannya bisa beli lemari ya, lemari bajunya untuk Dede Afia. Dan untuk saat ini alhamdulillah segitu juga ada tempat ya teman-teman, karena kalau disimpan di kantong seperti itu rasanya kasihan banget, dan takutnya nanti kena debu-debu gitu. Nah, ini tuh mau saya pisah-pisah aja, seperti popok tali ya teman-teman, dan juga baju-baju yang kecil itu saya mau kasih lagi ke adik ipar, karena kalau punya saya pribadi itu tuh cuman sedikit ya teman-teman. Karena untuk beli baju Dede Afia kemarin pas lahiran itu tuh benar-benar seperlunya aja ya. Jadi untuk saat ini yang masih kepake itu tuh mau saya masukkan ke lemari, dan untuk yang tidak saya mau pisah-pisah aja. Dan untuk pakaian Dede Afia yang kemarin saya beli, insya Allah nanti saya sedekahkan aja ya teman-teman kepada yang membutuhkan, karena masih pada bagus-bagus ya teman-teman. Karena untuk baju-baju newborn kemarin itu tuh kepakainya cuma sebentar banget, jadi benar-benar masih bagus ya. Karena untuk saat ini Dede Afia itu pakai bajunya yang biasa aja ya teman-teman, setelan-setelan kayak gitu. Untuk popok-popok tali pun sekarang itu nggak kepake, dikarenakan udah mulai pakai pampers ya teman-teman.
Pokoknya mumpung ada waktu luang, saya mau pergunakan sebaik-baiknya ya teman-teman, biar pekerjaan di rumah itu benar-benar selesai. Ya untuk saat ini masih kewalahan ya teman-teman, saya itu dag-deg-dog gitu kalau mau ngerjakan sesuatu. Jadi mumpung dede apinya bobo, anteng itu tuh benar-benar saset aja gitu ya. Kadang-kadang untuk sesuatu pekerjaan yang benar-benar diburu-buru itu tuh saya nggak rekam ya teman-teman, karena kalau direkam-rekam seperti itu bukannya nggak mau, tapi lumayan agak ribet gitu ya untuk mindahin tripodnya. Nah itu tuh yang bikin lama ya, pekerjaan yang sebentar jadi lama dikarenakan pilih angle yang bagus gitu. Dan untuk saat ini angle-nya itu saya jarang pindah-pindah dikarenakan bener-bener buru-buru banget gitu ya, takutnya dia baru bangun, yang penting mah sekarang mah kerekam dulu aja. Nah itu tuh yang ada di pikiran saya. Tapi walaupun angle-nya itu jarang banget saya pindah-pindah ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua kehibur dengan video sederhana saya ini. Dan sekarang itu udah musim kenaikan kelas ya teman-teman. Dan untuk kakak Fikri kenaikan kelas di Diniyah itu 2 hari, hari Jumat dan hari Sabtu. Sedangkan di SD itu tuh hari Rabunya ya teman-teman. Masya Allah banget pokoknya. Jadi sekarang tuh saya harus punya video ya teman-teman pas nanti samenan atau kenaikan kelas. Jadi nggak dikejar waktu, mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa, jangan memaksakan. Karena untuk saat ini kan punya dede bayi mah ya gimana ya teman-teman. Jadi nggak bisa luas gitu ya pas mau ngerekam-rekamnya, jadi agak susah. Jadi sebisanya aja ya teman-teman, atau sesalsanya atau sesantainya aja waktunya. Nah di sini tuh untuk popok-popoknya saya simpan lagi ke keranjang ya teman-teman, karena untuk popok perna seperti ini tuh dibutuhkan banget pas mau mandi gitu ya, pas malam mau bobo, karena walaupun pakai pampers takutnya nanti bocor ya teman-teman. Kalau pakai popok seperti ini itu tuh agak ketahan, jadi nggak langsung ke kasur ya teman-teman. Dan untuk popok pernel itu tuh suka saya gelarin ya teman-teman dengan perlak, karena nantinya biar nggak tembus teman-teman. Karena kalau untuk malam hari Dede Afia alhamdulillah gantinya itu cuma 1 kali ya teman-teman, pas jam 3 atau jam 4. Kadang-kadang kemarin mah subuh ya teman-teman, saya itu untuk saat ini ngerasa badan saya itu lebih seger dikarenakan tidurnya itu yang alhamdulillah lumayan cukup ya teman-teman. Oke, untuk yang nggak kepake langsung aja saya masukin ke kantong kuning ini ya teman-teman, karena ini tuh lumayan banyak. Jadi kalau nggak dikantongin seperti ini ya kayak berantakan gitu. Oke teman-teman, singkat ceritanya ini tuh adonan untuk kukusan pisangnya udah matang ya. Tadi tuh saya diamkan agak dingin dan alhamdulillah itu tuh hasilnya bagus. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.